Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Reza Moniana, SEMSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas hasil kerja keras saya, yaitu tentang contoh nyata dari eksternalitas dan barang publik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahel Salsabila Adimsi dengan NPM 24110111055. Di sini kita akan membahas tentang beberapa hal yang bisa kita lihat di table of contents berikut. Di sini kita akan membahas tentang eksternalitas dan barang publik. Nah, kita akan membahas definisinya, kemudian jenis-jenis eksternalitas, kaitannya dengan mikroekonomi, kemudian saya juga akan memberikan contoh nyata, penjelasan dan tanggapan untuk eksternalitas. Kemudian di sini ada contoh tentang eksternalitas negatif dan positif. Kalau yang negatif itu saya akan membahas tentang polusi udara dari industri, dan yang positifnya program vaksinasi COVID-19. Kemudian untuk barang publik sendiri kita akan membahas tentang definisi dari barang publik itu sendiri, kemudian kaitannya dengan mikroekonomi, contoh nyatanya, penjelasan dan tanggapan tentang barang publik. Kemudian di sini saya mengambil contoh infrastruktur jalan tol gratis, dan terakhir nanti kita akan membahas tentang refleksi dan kesimpulannya. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang definisi eksternalitas. Apakah itu eksternalitas? Jadi, eksternalitas merupakan dampak sampingan yang timbul dari suatu aktivitas ekonomi yang memengaruhi pihak lain tanpa adanya kompensasi atau pembayaran. Nah, dalam konteks ini dampak tersebut dapat berupa biaya atau manfaat. Ketika biaya atau manfaat tersebut tidak tercermin dalam harga pasar, maka eksternalitas menjadi penyebab kegagalan pasar atau market failure. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis eksternalitas. Nah, jadi eksternalitas sendiri itu ternyata terbagi menjadi dua, yaitu eksternalitas negatif, yaitu dampak yang merugikan pihak lain. Kemudian yang kedua itu ada eksternalitas positif, yaitu dampak yang memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang kaitannya dengan mikroekonomi. Dalam mikroekonomi itu sendiri, eksternalitas adalah salah satu alasan mengapa mekanisme pasar tidak selalu menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Nah, keputusan individu atau perusahaan hanya memperhitungkan manfaat dan biaya privat, tetapi tidak mempertimbangkan biaya atau manfaat sosial atau social cost atau social benefit. Nah, setelah mempelajari tentang definisi, kemudian jenis-jenis eksternalitas, dan juga kaitannya dengan mikroekonomi, kita akan masuk ke pembahasan contoh nyata eksternalitas, penjelasan, dan tanggapannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang eksternalitas negatif. Di sini contohnya itu adalah polusi udara dari industri. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan. Jadi, polusi udara yang dihasilkan oleh industri merupakan salah satu contoh nyata dari eksternalitas negatif. Ketika sebuah pabrik memproduksi barang, maka biaya produksi yang ditanggung perusahaan hanya mencakup biaya privat seperti tenaga kerja, bahan baku, kemudian energi. Namun, pabrik seringkali mengabaikan biaya sosial seperti dampak negatif polusi udara terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Nah, secara ekonomi, eksternalitas negatif ini menyebabkan kegagalan pasar. Kenapa? Karena industri memproduksi barang dalam jumlah yang terlalu besar atau overproduksi, karena mereka tidak menanggung biaya sosial dari polusi yang dihasilkan. Hal ini menciptakan kerugian sosial yang secara grafik sering digambarkan sebagai segitiga kerugian efisiensi atau deadweight loss antara kurva biaya sosial marginal atau MSC dan kurva manfaat marginal atau MSB. Nah, setelah memberikan penjelasan tentang contoh dari eksternalitas negatif, saya akan memberikan sebuah tanggapan. Nah, menurut saya untuk mengatasi eksternalitas negatif ini, seperti polusi udara tadi, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui beberapa cara berikut. Yang pertama itu pajak Pigovian. Jadi, pajak Pigovian itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan pada setiap unit polusi yang dihasilkan oleh perusahaan. Tujuannya apa sih? Jadi tujuan pajak ini itu untuk memasukkan biaya sosial ke dalam keputusan perusahaan, sehingga mereka lebih bertanggung jawab terhadap dampak polusi yang mereka hasilkan. Di sini ada beberapa efek positif, seperti pajak itu dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, seperti filter udara atau energi terbarukan. Kemudian yang kedua, sistem cap and trade.
Jadi pemerintah itu dapat menetapkan batas emisi total yang diizinkan dan membagi izin emisi kepada perusahaan. Nah, perusahaan yang mampu mengurangi polusi dengan biaya rendah dapat menjual kelebihan izin mereka kepada perusahaan lain, sehingga tercapai pengurangan emisi dengan cara yang paling efisien secara ekonomi. Di sini juga ada efek positifnya, yaitu sistem ini tuh dapat menciptakan insentif pasar untuk mengurangi polusi dan memungkinkan fleksibilitas bagi perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada regulasi langsung. Jadi pemerintah itu dapat menetapkan batas emisi maksimum yang diperbolehkan untuk setiap perusahaan. Nah, regulasi ini seringkali lebih mudah diterapkan nih dibandingkan dengan pajak atau cap and trade. Nah, efek positifnya sendiri, regulasi ini dapat memberikan kepastian bahwa emisi akan turun ke tingkat yang diinginkan. Nah, setelah kita belajar tentang eksternalitas negatif, saya akan memberikan contoh dari eksternalitas positif. Contohnya di sini adalah program vaksinasi COVID-19. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Jadi, program vaksinasi COVID-19 ini sendiri merupakan contoh dari eksternalitas positif yang sangat relevan. Ketika seseorang divaksinasi, ia tidak hanya melindungi dirinya sendiri dari infeksi, tetapi juga mengurangi risiko penyebaran virus kepada orang lain. Nah, ini menciptakan sebuah manfaat sosial yang lebih besar daripada manfaat individu. Namun, tanpa insentif yang memadai, masyarakat cenderung mengabaikan manfaat sosial dari vaksinasi. Masalah ini sering disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, kurangnya informasi tentang pentingnya vaksinasi, kemudian adanya kekhawatiran tentang efek samping atau kepercayaan rendah terhadap program pemerintah. Kemudian ada juga biaya vaksinasi meskipun relatif kecil dapat menjadi penghalang bagi kelompok-kelompok tertentu. Nah, masalah-masalah ini dapat menyebabkan underproduksi vaksinasi, yang berarti tingkat vaksinasi di masyarakat itu tidak mencapai level yang optimal untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, kekebalan kelompok hanya dapat tercapai jika sebagian besar dari populasi itu divaksinasi, sehingga virus tidak dapat menyebar dengan mudah. Selanjutnya saya akan memberikan tanggapan saya terhadap contoh eksternalitas positif ini, yaitu tentang vaksinasi COVID-19. Nah, menurut saya untuk meningkatkan tingkat vaksinasi, pemerintah perlu mengadopsi beberapa kebijakan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat. Contohnya yang pertama itu ada subsidi dan vaksin gratis. Nah, memberikan vaksin secara gratis itu dapat menghilangkan hambatan biaya bagi masyarakat. Nah, subsidi juga dapat diberikan kepada produsen vaksin untuk meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi. Di sini ada beberapa efek positif, yaitu dapat meningkatkan aksesibilitas vaksin untuk semua kalangan, terutama kelompok-kelompok rentan. Nah, kemudian yang kedua ada kampanye edukasi publik. Di sini pemerintah harus melakukan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan menangkal hoax atau misinformasi yang beredar. Nah, di sini juga ada efek positifnya, yaitu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada insentif non-material. Nah, memberikan penghargaan sosial atau fasilitas tambahan bagi mereka yang telah divaksinasi, seperti akses ke fasilitas umum atau perjalanan internasional. Nah, di sini ada efek positifnya juga, yaitu dapat meningkatkan insentif tanpa menambah beban biaya pemerintah. Nah, dari pembahasan tentang eksternalitas tadi, yaitu ada definisinya, kemudian jenis-jenis eksternalitas itu ada eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Kemudian saya juga sudah memberikan contoh nyatanya, tanggapan, kemudian juga penjelasannya. Sekarang saya akan memberikan refleksi dan kesimpulan. Jadi, eksternalitas itu menunjukkan bahwa mekanisme pasar itu sering gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak sebagai regulator dan fasilitator untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan sosial. Namun, kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaatnya. Misalkan, pajak atau regulasi yang terlalu ketat dapat membebani dunia usaha. Nah, sementara pendekatan yang terlalu lunak juga tidak akan menghasilkan perubahan signifikan. Jadi, pendekatan berbasis pasar seperti cap and trade seringkali menjadikan pilihan yang lebih fleksibel dan efisien. Kemudian dengan kebijakan yang tepat, eksternalitas negatif dapat diminimalkan dan manfaat dari eksternalitas positif dapat dimaksimalkan.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang barang publik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari barang publik itu sendiri. Jadi, barang publik itu merupakan barang atau jasa yang memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama, non-rivalry, yaitu konsumsi barang oleh suatu individu tidak mengurangi ketersediaan atau manfaat barang tersebut bagi individu lain. Yang kedua, non-excludability, yaitu tidak ada pihak yang dapat dikecualikan dari penggunaan barang tersebut, terlepas dari apakah mereka berkontribusi terhadap penyediaannya atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kaitannya dengan mikroekonomi. Jadi, dalam konteks mikroekonomi sendiri, barang publik itu menunjukkan kegagalan pasar atau market failure. Dalam pasar persaingan sempurna, barang biasanya disediakan sesuai dengan permintaan dan penawaran. Namun, untuk barang publik, mekanisme harga gagal bekerja karena yang pertama, individu itu enggan membayar barang yang mereka dapatkan secara gratis. Kemudian yang kedua, permintaan terhadap barang publik sulit diungkapkan melalui harga karena manfaatnya dirasakan bersama. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh nyata dari barang publik, penjelasan serta tanggapannya. Yang pertama saya akan memberikan contoh di sini adalah infrastruktur jalan tol gratis. Nah, saya akan memberikan penjelasannya terlebih dahulu. Jadi, jalan tol gratis seperti yang disediakan di beberapa negara berkembang atau untuk ruas tertentu di Indonesia adalah contoh nyata dari barang publik. Jalan tol ini memenuhi dua karakteristik utama barang publik. Yang pertama, non-rival, yaitu penggunaan jalan tol oleh satu kendaraan tidak secara langsung mengurangi kemampuan kendaraan lain untuk menggunakan jalan yang sama, kecuali jika kapasitas jalan sudah penuh atau dalam kasus yang macet. Yang kedua, non-eksklusif. Jadi semua orang itu dapat mengakses jalan tol tersebut tanpa dikenakan biaya, sehingga tidak ada pembatasan penggunaan berdasarkan kontribusi pembayaran. Nah, jalan tol gratis ini sering dibiayai oleh pemerintah melalui pajak masyarakat. Dalam hal ini, semua orang berkontribusi untuk pembangunannya, termasuk mereka yang mungkin tidak menggunakan jalan tersebut secara langsung. Nah, namun karena sifat non-eksklusifnya, jalan tol gratis sering menghadapi masalah kelebihan penggunaan atau overutilization. Misalnya, tanpa ada tarif tol, volume kendaraan bisa meningkat pesat, menyebabkan kemacetan, kerusakan jalan yang lebih cepat, serta biaya perawatan yang lebih tinggi. Nah, setelah memberikan penjelasan, saya akan memberikan tanggapan saya. Jadi menurut saya untuk mengelola jalan tol sebagai barang publik, pemerintah itu dapat mengadopsi beberapa langkah berikut. Yang pertama, penerapan sistem hybrid atau semi-public. Jadi meskipun sebagian jalan tol itu tetap gratis, pemerintah dapat menerapkan tarif tol rendah, ruas-ruas tertentu untuk mengatur volume kendaraan dan menambah pendapatan perawatan. Kemudian tarif yang rendah itu tetap memungkinkan akses luas tetapi mendorong penggunaan yang lebih efisien. Kemudian yang kedua, investasi dalam transportasi publik. Jadi pemerintah itu dapat mengembangkan alternatif transportasi publik yang terintegrasi untuk mengurangi beban penggunaan jalan tol. Contohnya pembangunan kereta komuter atau jalan bus khusus yang menawarkan perjalanan cepat dan murah. Kemudian yang ketiga itu ada pengelolaan dengan model swasta publik. Jadi pemerintah itu dapat menggandeng swasta untuk membangun dan memelihara jalan tol, di mana sebagian besar biaya perawatan berasal dari pengguna yang membayar tol di ruas tertentu. Contohnya jalan tol Trans Jawa di Indonesia, di mana beberapa ruas dikenakan tarif sementara, tetapi lainnya itu tetap gratis. Nah, yang keempat itu ada regulasi beban maksimum kendaraan. Jadi untuk mengurangi kerusakan jalan, pemerintah dapat membatasi muatan kendaraan berat dalam menetapkan jalur khusus untuk kendaraan berat pada jam-jam tertentu. Nah, setelah kita mempelajari tentang apa itu barang publik, kemudian saya juga sudah memberikan contoh nyatanya, memberikan penjelasan dan tanggapan. Di sini saya akan memberikan refleksi dan kesimpulan. Jadi, jalan tol gratis merupakan salah satu contoh barang publik yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa adanya pengelolaan yang baik, masalah seperti overutilization itu dapat mengurangi manfaatnya. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari keseimbangan antara aksesibilitas, efisiensi, dan keberlanjutan melalui kebijakan yang terukur. Lalu dengan pengelolaan yang baik, jalan tol tidak hanya menjadi fasilitas transportasi, tetapi juga alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menghubungkan wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Nah, itu tadi penjelasan saya tentang eksternalitas dan barang publik yang saya jelaskan mulai dari definisi, kemudian jenis-jenisnya, kemudian kaitannya dengan mikroekonomi sampai ke contoh nyata, penjelasan serta tanggapannya. Kemudian saya juga sudah memberikan refleksi dan kesimpulan. Nah, semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterima dengan baik oleh kita semua. Saya kira itu saja dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.